Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardabeli dari 10 IPS 3. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Indikator institusi sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Institusi sosial, lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian lembaga sosial? Nah, lembaga sosial itu, istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Nah, di lembaga sosial ini ada 5 lembaga. Nah, yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Fungsi keluarga. 1. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri menerus keturunannya. 2. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. 3. Fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian. Kayak contohnya misalnya kita pengen pergi ke sekolah itu dibuatin sarapan, dibangunin tidur buat sekolah. Ya kehantar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral, kebutuhan integratif. 4. Fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Ya contohnya tuh kayak ayah bekerja banting tulang untuk cari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ya contohnya seperti itu. 5. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Contohnya itu kayak main pulang nggak boleh malam-malam, atau pergi nggak boleh jauh-jauh, itu dalam pengawasan lah supaya anaknya itu tidak terjerumus hal-hal yang negatif. Yang lanjut ke 6, fungsi proteksi perlindungan. Fungsi perlindungan dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. 7. Fungsi memberi status. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Nah, di lembaga sosial ini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Nah, kita lanjut ke fungsinya. Fungsi lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Hun, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata manifest berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Memperpanjang masa remaja. Nah, di lembaga pendidikan ini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke lembaga politik.
Oke, kita lanjut ke lembaga politik. Lembaga politik keseluruhan tata nilai dan norma, yaitu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Fungsinya lembaga politik sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam, internal order. 2. Keamanan di luar, external security. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum, general welfare. 4. Mengatur proses politik. Di lembaga politik ini ada yang mau bertanya tentang lembaga-lembaga kayak eksekutif, legislatif. Kalau nggak ada, kita lanjut ke lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang mulai membutuhkan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mall merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi ini sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberi pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Nah, di lembaga ekonomi ini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke lembaga agama. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke lembaga agama. Lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Secara rinci, agama berfungsi sebagai berikut. 1. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Mengatur cara hubungan manusia dengan Tuhan. 3. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, berzina, dan berjudi. 4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesama dan lingkungannya. Itu contohnya kayak kayak toleransi lah, tidak membeda-bedakan agama, kita saling merangkul, menghormati. 5. Pedoman perasaan keyakinan, confidence. 6. Pedoman keberadaan, eksistensi. 7. Pengungkapan keindahan, estetika. 8. Pedoman rekreasi dan hiburan. 9. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sudah selesai tadi, udah kita bahas sama-sama. Jadi ada yang bisa menyimpulkan sampai sini? Kalau nggak ada yang disimpulkan, kita lanjut ke tipe-tipe lembaga sosial. Oke, lanjut kita ke tipe-tipe lembaga sosial. A. Creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. B. Enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. C. Basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, dan negara. D. Subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Contohnya main traktir, makan teman-teman saat gajian pertama. Profit dan sanctioned institution, yaitu lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contohnya lembaga sekolah dan perusahaan dagang. F. Unsanctioned institution, itu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu. Contohnya
sindikat kejahatan, pelacuran, perjudian, apalagi kayak maling lah, itulah intinya. Yang G, general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia, contohnya lembaga agama. H, restoration institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu, contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. I, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi bareng himpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan dari masyarakat yang bersangkutan, contohnya lembaga industri. J, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kekuasaan yang ada dalam masyarakat, contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Oke, sekian dari saya, Rifki Ardabili dari 10 IPS 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.